Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Saat ini saudara, kita semua dalam situasi yang tidak menyenangkan sehubungan dengan adanya wabah virus corona. Tapi walaupun begitu saudara, jangan biarkan kita tegang, gelisah, cemas, dan takut, karena itu juga tidak menyelesaikan masalah. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita saudara dari kitab Amsal pasal 17 ayat 22. Demikian dikatakan, hati yang gembira adalah obat, seperti obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, ketika membaca ini timbul pertanyaan, apa sih hubungannya hati yang gembira dengan obat? Nah, saudara, ada suatu penelitian yang menarik yang dilakukan oleh Dr. Rosemary Coogan dari Texas Tech University yang menemukan bukti bahwa ternyata rasa nyeri atau sakit berkurang pada saat atau setelah orang tertawa. Dan ternyata saudara, tertawa itu juga meningkatkan kekebalan tubuh. Dan kita tahu saudara, bahwa wujud kegembiraan adalah antara lain tertawa. Jadi sungguh luar biasa saudara, ketika Tuhan memerintahkan kita melalui kitab Amsal supaya kita bergembira, ternyata kegembiraan itu sendiri bisa menjadi obat yang manjur. Dan sebaliknya, semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Dan ini masuk akal sekali saudara. Orang yang patah semangat, makan pasti tidak selera, tidur mungkin juga susah sekali, sehingga lama-lama kondisi tubuh menurun, ya, yang dulunya gemuk menjadi kering, kurus, dan akhirnya lama-lama kelihatan tulang-tulangnya saking kurusnya dan seperti kering tulang-tulangnya. Nah saudara, jadi mari kita hadapi situasi yang ada dengan sikap yang berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Mari kita bergembira. Wujudkan kegembiraan kita dengan bercanda, tertawa, juga menyanyi bagi yang senang nyanyi. Saudara-saudara, pernah ketika saya melayani di sebuah gereja, ada seorang jemaat, seorang ibu yang pulang dari dokter karena dia sakit kanker kandungan. Dia cerita kepada saya kok disuruh nyanyi sehari 3 kali selain saya suruh minum obat. Lalu saya tanya, nah bagi ibu bagaimana? Masalah enggak? Enggak, karena saya senang menyanyi dan suami saya juga senang menyanyi. Saya katakan kalau gitu lakukan saja. Toh Tuhan juga menyuruh kita supaya kita banyak menyanyi, memuji Tuhan. Saudara, ibu itu akhirnya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh dokter itu. Dia menyanyi sehari 3 kali. Ya, kadang bersuara, kadangnya dalam hati. Kadang sendiri, kadang bersama suami. Dan memang saudara, ketika dia waktunya kontrol lagi, ternyata angka yang menyatakan kondisi kankernya sudah menurun. Jadi berarti zat antibodi dia atau kekebalan tubuh dia meningkat. Nah mari saudara, kita yang hidup pada zaman now ini, ya, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan kembali bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Memang saat ini mungkin kita tidak sakit, tapi kita perlu kekebalan tubuh yang cukup bahkan meningkat. Jadi saudara, pada zaman sekarang ini atau zaman now, lakukan juga yang pemerintah perintahkan. Ingat, hidup zaman now. Jadi kita lakukan now. NOW.
N-nya nang, O-nya omah, W-nya wae. Bahasa Jawa ini ya. Nang artinya di, omah artinya rumah, wae artinya saja. Jadi nang omah wae, sambil kita mempraktekkan firman Tuhan. Amin. Tuhan berkati.